Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Kalian para pencinta cerita mistis, horor dan misteri, kalian telah datang di tempat yang tepat. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Kali ini saya akan membacakan tradisi mistis dan pengorbanan gaib yang diangkat dari film horor Indonesia dengan judul Pengabdi Setan. Bagaimana kisahnya? Yuk, kita langsung ke ceritanya. Rini dan keluarganya sedang merawat ibu mereka yang terbaring sakit di tempat tidur. Ibu Rini menderita penyakit yang misterius. Tampaknya tidak ada pengobatan yang bisa menyembuhkannya. Suasana di rumah mereka terasa suram dengan pencahayaan yang redup dan ekspresi cemas dari keluarga yang tampaknya sudah putus asa. Meskipun ibu mereka terus memburuk, ayah Rini tampak tak berdaya. Suasana di rumah semakin tegang dan Rini yang bertanggung jawab sebagai anak sulung mulai merasakan ada yang tidak beres. Meskipun ayah mereka berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, jelas terlihat bahwa dia juga mulai kehilangan harapan. Ibu Rini akhirnya meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakitnya. Kematian ibu ini meninggalkan kekosongan dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga itu. Namun, kematian ibu justru membawa lebih banyak masalah. Setelah pemakaman, keluarga Rini mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi di rumah mereka. Rini dan adik-adiknya, Tony dan Angga, mulai mendengar suara-suara aneh dan merasakan keberadaan yang tidak terlihat di rumah. Suara langkah kaki, benda-benda yang bergerak sendiri, dan suara bisikan menjadi semakin sering terdengar, menciptakan atmosfer yang semakin mencekam. Di tengah ketegangan ini, Rini mencoba mencari penjelasan rasional atas kejadian-kejadian tersebut. Ia bertemu dengan dokter yang merawat ibu mereka, dan dokter itu mengungkapkan bahwa ibu mereka sebenarnya terlibat dalam praktik mistis yang gelap, yang diduga berhubungan dengan kepercayaan tentang pengorbanan dan iblis. Kejadian-kejadian aneh itu ternyata bukan hanya karena kesedihan mereka, melainkan ada kekuatan jahat yang mulai mengincar keluarga ini. Rini semakin merasa terancam, dan mulai mencari tahu lebih lanjut tentang ibu mereka dan apa yang telah terjadi pada keluarga mereka. Ia merasa ada sesuatu yang mengikat ibu mereka dengan kekuatan supernatural yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ketegangan mulai meningkat, dengan keluarga Rini mulai merasa bahwa rumah yang mereka tinggali sekarang tidak lagi aman. Rini dan adik-adiknya mulai merasakan semakin banyak kejadian aneh di rumah mereka. Suara-suara misterius, benda yang bergerak dengan sendirinya, dan bayangan yang tampak melintas membuat mereka semakin cemas. Rini mulai merasa bahwa apa yang terjadi di rumah mereka tidak hanya sekadar gangguan, melainkan ada sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat yang mengancam mereka. Saat Rini mencoba mencari jawaban, ia kembali ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokter yang merawat ibunya. Di sana, ia mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada ibunya sebelum meninggal. Dokter mengungkapkan bahwa ibu Rini pernah mengalami perubahan perilaku yang aneh yang mengarah pada dugaan bahwa ia terlibat dalam ritual mistis. Hal ini semakin membingungkan Rini, yang merasa bahwa ibunya mungkin telah terlibat dalam praktik gelap yang melibatkan kekuatan supernatural. Sementara itu, Tony dan Angga, adik-adik Rini, juga mulai merasakan kehadiran yang menakutkan di rumah mereka. Mereka sering melihat bayangan hitam yang tampaknya mengintai mereka dari sudut ruangan. Kejadian-kejadian ini semakin memperburuk kondisi emosional mereka, membuat Rini semakin cemas tentang keselamatan keluarganya. Rini mulai menggali lebih dalam mengenai latar belakang ibunya, dan menemukan bahwa sebelum sakit, ibunya pernah melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang terkait dengan kepercayaan mistis dan okultisme. Hal ini membuat Rini semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan ibu mereka, dan bahwa ia mungkin telah membuka pintu untuk kekuatan jahat yang kini mengancam keluarga mereka. Di tengah kegelisahan, Rini menemukan petunjuk penting dalam sebuah buku tua yang pernah dimiliki ibunya. Buku itu mengungkapkan informasi tentang pengorbanan ritual dan perjanjian dengan kekuatan gelap yang dilakukan oleh ibunya di masa lalu. Rini menyadari bahwa kutukan yang menimpa keluarga mereka bukan hanya sekadar kebetulan, melainkan akibat dari perbuatan ibunya sendiri.
keluarga Rini semakin terperangkap dalam teror supernatural yang mengancam mereka. Setelah menemukan petunjuk dalam buku tua milik ibunya, Rini semakin yakin bahwa ibu mereka terlibat dalam ritual-ritual mistis yang membuka pintu bagi kekuatan jahat untuk menguasai rumah mereka. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi semakin sulit dijelaskan secara rasional. Rini bersama dengan Tony dan Angga berusaha melawan ketakutan mereka dan mencari cara untuk menghentikan teror ini. Mereka mendatangi seorang orang pintar yang diketahui dapat membantu dalam masalah seperti ini. Orang pintar itu menjelaskan bahwa kutukan yang menimpa keluarga mereka disebabkan oleh perjanjian gelap yang dibuat oleh ibunya sebelum meninggal. Ritual yang dilakukan ibunya mengundang kekuatan iblis yang sekarang mengejar keluarga mereka. Untuk mengatasi kutukan ini, mereka harus menemukan cara untuk menebus kesalahan ibunya. Orang pintar tersebut memberitahu mereka bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan tersebut adalah dengan melakukan ritual pembebasan. Namun hal ini memerlukan pengorbanan dan keberanian yang sangat besar. Rini merasa terjebak karena meskipun mereka mencoba untuk menghadapi kutukan ini, keluarga mereka tampaknya semakin terperangkap dalam dunia gelap yang mereka tidak mengerti sepenuhnya. Sementara itu, di rumah, situasi semakin mencekam. Tony mulai mengalami gangguan yang lebih intens. Ia mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan menyeramkan yang seolah mengikuti setiap langkahnya. Rini dan adiknya semakin merasa bahwa rumah mereka bukan lagi tempat yang aman. Bahkan tempat yang mereka anggap sebagai rumah kini seolah menjadi penjara yang dipenuhi oleh roh-roh jahat. Pada malam hari, saat Rini dan adik-adiknya sedang beristirahat, mereka kembali diganggu oleh suara-suara dari dalam rumah. Mereka melihat ibu mereka muncul dalam keadaan setengah terhubung, dengan mata yang kosong dan tubuh yang lemas. Seolah-olah ibu mereka telah kembali dari kematian, namun dalam wujud yang sangat menyeramkan. Ibu mereka tidak lagi terlihat seperti yang mereka kenal. Di saat yang sama, rumah semakin terasa berat dengan kehadiran yang mengerikan. Angga yang ketakutan mencoba melarikan diri, tetapi ia malah masuk ke dalam perangkap yang lebih dalam. Ia menemukan sebuah pintu rahasia yang membawa mereka ke ruang bawah tanah yang gelap, di mana mereka menemukan lebih banyak bukti tentang ritual-ritual mistis yang dilakukan oleh ibu mereka. Di ruang bawah tanah itu, mereka menemukan sebuah altar yang digunakan untuk pemujaan dan pengorbanan yang mungkin menjadi kunci untuk mengakhiri kutukan. Rini dan adik-adiknya menemukan ruang bawah tanah yang penuh dengan benda-benda ritual dan simbol mistis. Mereka menyadari bahwa ruang ini adalah tempat ibunya melakukan berbagai perjanjian gelap dengan kekuatan jahat. Di tengah kekacauan ini, mereka mendapati sebuah altar hitam yang tampaknya menjadi pusat dari semua ritual yang mengikat mereka pada kutukan. Saat mereka berusaha mencari cara untuk membebaskan diri dari kekuatan jahat, kehadiran ibu mereka muncul lagi. Kali ini lebih menyeramkan dan tidak seperti ibu yang mereka kenal. Ibu mereka tampak tidak lagi sebagai manusia biasa, melainkan sebagai makhluk yang telah dikuasai oleh kekuatan iblis. Rini dan adiknya sangat ketakutan, namun mereka tetap berusaha untuk menghadapinya. Mereka mencoba untuk melawan dengan menggunakan petunjuk-petunjuk dalam buku ibunya yang mengarah pada ritual pembebasan. Namun, saat mereka hendak melakukan ritual tersebut, kekuatan iblis yang menguasai ibu mereka mulai menghalangi mereka, menyebabkan rumah itu bergetar hebat dan menyala dengan api hitam yang menyeramkan. Rini merasakan semakin sulit untuk mengendalikan situasi, dan dia sadar bahwa mereka membutuhkan pengorbanan besar untuk menghentikan kutukan ini. Di luar, Tony dan Angga semakin terjebak dalam kekuatan gelap, dan Rini menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah dengan mengorbankan diri atau melakukan ritual pemurnian yang mengharuskan darah keluarga untuk menyegel kutukan tersebut. Di tengah kekacauan dan ketakutan, Rini memutuskan untuk bertindak, walaupun dia tahu harga yang harus dibayar sangat mahal. Dengan tekad yang kuat, Rini berusaha menyelesaikan ritual, berharap bisa membebaskan keluarganya dari cengkeraman kekuatan jahat yang mengancam mereka. Namun, saat dia melaksanakan ritual itu, tiba-tiba ibu mereka, dalam wujud iblis, berusaha menggagalkan upaya tersebut. Tindakan terakhir ini yang berani mengharuskan pengorbanan, namun apakah itu cukup untuk menghapus kutukan yang sudah terlanjur terjadi? Pada berakhir dengan suasana yang sangat mencekam,
dan penuh tanda tanya. Rini dan keluarganya masih terjebak dalam kegelapan. Suasana ketegangan dan misteri yang belum terpecahkan, serta pertanyaan apakah mereka benar-benar berhasil bebas dari kutukan ibu mereka, ataukah mereka masih terperangkap dalam dunia gelap yang tak kasat mata.